Assalamualaikum Ustazah, selamat siang Dah. Selamat siang, Kak Ibu. Iya, apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Kak Zaini? Alhamdulillah sehat juga Zah. Iya. Zah, sebelumnya 3 hari yang lalu kan kita sudah ngomong saya sudah menyampaikan bahwa saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi bersama rekan sejawat, dan alhamdulillah Ustazah Nelly bersedia membantu saya untuk diadakan supervisi di kelas Taza ya. Iya. Jadi Ustazah sekarang mengampu kelas 3A ya Zah ya. Jadi Zah, untuk melakukan supervisi akademik ini, jadi kita akan melalui tiga tahapan yang nantinya akan kita lalui. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang terakhir adalah tahapan pasca observasi. Jadi seperti yang kita lakukan ini adalah tahapan pra-observasi atau tahapan pertama yang akan kita lalui dari supervisi akademik ini. Jadi Zah, pada siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapannya agar kita sama-sama bisa berdiskusi, kemudian bisa bertukar pikiran terkait tentang kesiapan Ustazah untuk melakukan supervisi nantinya di dalam kelas, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ustazah Nelly sendiri nantinya harapan saya bisa berjalan dengan lancar, kemudian tanpa hambatan suatu apapun, dan juga harapannya adalah agar meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pengalaman Ustazah Nelly sendiri dalam proses belajar mengajar Zah. Jadi Zah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu nih, apa harapan Ustazah dari percakapan yang kita lakukan siang hari ini? Pertama, saya merasa sangat beruntung ya Ustazah sebelumnya, karena ibaratnya dipilih oleh teman sejawat sendiri sebagai calon guru penggerak. Kak Zaini memilih saya untuk diobservasi, untuk disupervisi. Alhamdulillah dengan saya disupervisi oleh teman sejawat yaitu Kak Zaini, mudah-mudahan bisa juga meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, dalam membuat rancangan pembelajaran, mungkin seperti itu sih. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya dari harapan Ustazah Nelly. Semoga harapan Ustazah Nelly itu bisa terkabul dan imbasnya bisa untuk diri pribadi dan orang banyak ya Zah. Jadi Zah, tujuan kita siang hari ini tentu untuk berdiskusi terkait persiapan Ustazah Nelly dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira materi apa nih yang akan disampaikan Ustazah dalam proses pembelajaran di kelas 3A tersebut? Untuk di kelas 3A ini, untuk supervisinya itu saya sudah memilih mata pelajaran IPAS. Oke, IPAS Dengan tema itu siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup, tentang bagaimana siklus itu berputar. Di siklus makhluk hidup itu kan ada 3, yaitu manusia, siklus hidup manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Oke. Seperti itu. Bagus ya Zah, menarik. Berarti Ustazah mengambil tema siklus makhluk hidup, berarti seluruh makhluk hidup ya Zah ya. Jadi tentu pasti ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik ya Zah. Jadi kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya Zah? Untuk tujuan pembelajarannya itu seperti biasa yang sering saya lakukan itu, pertama di materi ini nanti saya memfokuskan anak-anak itu terlebih dahulu itu membaca materinya, seperti mau membaca materi tentang metamorfosis hewan, kemudian setelah mereka membaca, mereka mencatat apa-apa saja informasi yang ada di materi tersebut.
dari pengamatan itu mereka juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi antar kelompok seperti itu. Oke, jadi menitik beratkan pada anak itu memahami bacaan, Iya. kemudian adanya kegiatan kolaborasi dari kelompok yang mungkin nanti Ustazah sudah bagikan, Iya. ya. Jadi luar biasa sekali nih tujuan yang akan dicapai oleh Ustazah Nelly di dalam kelasnya. Kalau boleh saya tahu nih ya Ustazah, apa saja nih yang sudah Ustazah persiapkan untuk supervisi besok? Untuk yang sudah saya persiapkan untuk supervisi besok itu insya Allah saya sudah merancang RPP yang mungkin juga saya dapat juga informasi dari Ustazah ini tentunya, yaitu RPP yang berdiferensiasi, kemudian LKPD insya Allah sudah disiapkan juga, dan alat peraga juga insya Allah. Oke, alhamdulillah, berarti secara tidak langsung Ustazah Nelly nantinya akan menerapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi di modul ajar pembelajaran berdiferensiasi itu Ustazah Nelly kira-kira pasti sudah memasukkan strategi kan? Lalu strategi apa nih yang sudah Ustazah masukkan di dalam modul ajar pembelajaran berdiferensiasi itu? Strategi yang akan saya tuangkan ke dalam RPP-nya itu nanti pertama itu saya akan melakukan asesmen awal dulu. Oke, Asesmen awal, kemudian di dalam asesmen awal itu kan kita bisa tahu kan gaya belajar anak yang seperti Ustazah ini sudah sampaikan waktu itu, ada gaya pembelajaran audio, visual maupun kinestetik. Mungkin itu juga nanti saya awal itu merancang dengan asesmen awal. Oke, luar biasa sekali ya Zah. Iya. Jadi apa-apa yang sudah Ustazah siapkan terkait di dalam modul pembelajaran Ustazah yang sudah Ustazah buat, menurut saya sangat menarik. Kemudian saya menjadi tidak sabar nih Zah untuk melihat proses pembelajaran, kemudian apa nih yang akan dilakukan oleh anak-anak di dalam kelas. Kemudian kira-kira dari persiapan yang sudah Ustazah lakukan, kapan nih Ustazah akan melakukan proses pembelajaran tersebut Zah? Insya Allah dengan apa yang sudah saya siapkan, Insya Allah besok kalau tidak ada halangannya bisa untuk disupervisi. Oke, alhamdulillah. Jadi besok Zaya pada hari Selasa saya izin datang ke kelas Ustazah untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat apa-apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran, baik timbal balik antara kelompok diskusi maupun Ustazah bersama anak-anak. Kemudian setelah melakukan proses pembelajaran atau tahap kedua observasi ini, saya izin mengingatkan bahwa saya juga akan melakukan lagi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang insya Allah akan didampingi oleh Ibu Fatma selaku pengajar praktik dari CGP ini. Kemudian sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Ustazah dapatkan hasil dari percakapan kita kali ini, Zah? Hasil dari percakapan kita ini semoga bisa membawa saya tentunya sebagai pendidik dan anak-anak didik saya di kelas 3 ini bisa nantinya setelah disupervisi bisa memahami materi dan tujuan pembelajaran itu tersampai dengan baik. Oke. Berarti harapannya anak-anak bisa mencapai tujuan yang sudah Ustazah harapkan. Kemudian Ustazah juga mungkin harapannya agar bisa implementasinya dibagi-bagi ke rekan sejawat ya. Oke, terima kasih ya Zah atas waktu yang sudah Ustazah luangkan. Kemudian Ustazah sudah berkenan untuk saya melakukan supervisi. Kemudian terima kasih banyak Ustazah sudah senantiasa berbincang-bincang kepada saya. Kemudian diizinkan untuk melakukan supervisi di kelas Ustazah. Semoga nantinya ketika Ustazah melakukan observasi atau supervisi itu Ustazah bisa lancar, kemudian tanpa hambatan suatu apapun, serta tujuan pembelajaran yang Ustazah harapkan dapat tercapai. Oke, terima kasih ya Zah. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ustazah Nelly, di mana hari ini Ustazah Nelly akan melakukan supervisi ya Zah. Jadi di sini adalah tahapan kedua dari alur yang kita lalui. Jadi pertama
kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, jadi hari ini kita sudah menyepakati bahwa akan melakukan observasi. Nah, Ustazah, kira-kira media atau apa-apa nih yang sudah dipersiapkan Ustazah untuk melakukan supervisi ini? Alhamdulillah, mendengar dari yang kemarin itu saya sudah merancang alat peraga, kemudian ada beberapa LKPD yang harus anak-anak kerjakan mungkin. Oke, semoga supervisi observasi di kelas Ustazah nanti berjalan dengan lancar ya Zaya. Semoga berhasil, terus tujuan pembelajaran yang akan Ustazah capai semoga berhasil tanpa hambatan suatu apapun. Amin, amin. Oke, terima kasih ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita mulai belajar lagi mata pelajaran apa? IPA. Ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Ananda dan Fadil. Berdoa. Berdoa mulai. Yang duduk semangat belajar hari ini? Semangat ya. Sebelum belajar kita ice breaking dulu yuk. Berdiri yuk. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, good job. Buka mata pelajaran apa? Pas, buka bukunya sekarang. Sebelum belajar, Taza absen dulu ya. Taza absen dulu sebelum belajar. Azzaidina An-Nursi, masuk nggak? Nggak ya. Aisyah Inara Maharani, Al-Ghazali Bayazid, Alifah Naila Efiansa, Abdi Dewa Baskara, Arifah Azhara, Azam Sofyan, Akid ya, Safa Triangga, Destia Indrawati, Khaira Azhara, Winara Rafania, Sarifah Hafsa, Valen Jensen, Ziprili, Zian Hiro, Zipara. Oke. Berarti berapa yang tidak masuk hari ini? Oke, silakan buka buku mata pelajaran IPAS.
Nah, kemarin sudah sempat dibahas ya. Taza sudah jelaskan kemarin tentang arti metamorfosis. Masih ada yang ingat nggak arti metamorfosis itu apa? Metamorfosis. Ada yang tahu nggak arti metamorfosis? Siapa yang tahu bisa tunjuk tangan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Coba halaman 47. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk tubuh yang sangat signifikan yang dialami beberapa hewan. Iya, proses perubahan. Intinya proses perubahan Bentuk yang sangat signifikan yang dialami beberapa hewan. Beberapa hewan. Nah, jadi beberapa hewan mengalami metamorfosis seperti yang ada di buku kalian. Itu metamorfosis hewan apa yang ada di buku? Hewan apa? Hewan kupu-kupu dan jangkrik. Hewan kupu-kupu. Itu dimulai dari apa siklusnya? Dari telur, kemudian apa lagi? Larva, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Ini mana bukunya? Coba ambil dulu. Ya, dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Yang jangkrik apa aja dimulainya? Dari apa? Telur, kemudian nimfa, dan dewasa. Nah, di metamorfosis terbagi lagi menjadi berapa jenis? Ada 2 jenis, sempurna dan tidak sempurna. Sempurna ada berapa fase? Empat. Dimulai dari apa? Bertelur, kemudian apa tahap keduanya? Menjadi larva. Dari larva menjadi apa lagi? Dari pupa. Pupa apa? Apa yang dimaksud dengan pupa? Hah? Apa yang dimaksud dengan pupa? Pupa itu sejenis kepompong. Kemudian setelah menjadi pupa apa dia? Menjadi kupu dewasa. Kupu dewasa. Kemudian juga proses metamorfosis tidak sempurna. Berapa fase? Berapa fase dapat? Ada 3. Perhatikan dapat ya. Yang pertama dimulai dari bertelur, kemudian nimfa dan dewasa. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Coba kalau tidak ada, dapat baca yang dua dapat. Baca yang halaman 48. Yang ini tidak ada. Ya. Ada metamorfosis tidak sempurna. Hewan hanya mengalami 3. fase pertumbuhan telur yang menetas, tidak pada fase larva namun langsung fase nimfa atau muda. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum berubah menjadi dewasa. Menurut kalian apa yang berbeda dari kedua
sempurna, dengan sempurna. Apa perbedaannya tadi? Ada yang bisa jawab? Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ya, yang sempurna 4 fase, yang tidak sempurna hanya 3 fase. Selanjutnya coba Anin bacakan siklus hewan kata. Ya, telur. Kata bisa hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Kata bertelur di air, telurnya berlendir sehingga seolah-olah melekat satu sama lain. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 5.000 sampai 5.000 sampai 20.000 bertelurnya ya, menetasnya. Kemudian dia menjadi berudu. Coba baca apa yang menjadi berudu. Ya, baca. Berudu. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Oke, dari berudu atau kecebong. Sudah pernah nggak melihat berudu atau kecebong di selokan, di pernah? Ya. Dari berudu atau kecebong berubah lagi menjadi katak muda. Coba baca Zian. Semakin kaki tumbuh, kecebong semakin kecebong berubah ya katak muda. Dari kecebong tadi berubah menjadi katak muda. Selanjutnya siklusnya lagi dari katak muda berubah lagi menjadi kata apa? Katak dewasa. Coba baca Arifah, katak dewasa. Ya. Ekor akan menjadi fase dewasa. Dewasa
berdiskusi dengan teman kelompok. Hah? Yang pertanyaan yang 5 ini nanti kalian jawab ya. Sudah selesai belum? Ya. Pertanyaan pertama nanti maju satu-satu per kelompok, perwakilan ya. Pertanyaan pertama ikut. Apa yang dimaksud siklus? Nanti diskusi dalam kelompok ya, kelompok ya. Kedua, mengapa makhluk hidup itu berkembang biak. Nah ini Tazai dikti aja ya, karena spidolnya mau habis. Yang kedua itu mengapa makhluk hidup butuh berkembang biak. Yang ketiga, jelaskan siklus hidup tomat, nyamuk, dan kupu-kupu. Yang keempat, sebutkan hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Nah, coba kalian jawab. Nanti perwakilan kelompok ya. Nanti perwakilan kelompok. Ini sudah belum? Tadi latihan tadi mana sudah? Coba buka, ayo. Diskusi berkelompok. Nah, kelompok yang 4. Yang ini kemana? Perkelompok mana itunya tadi? Buku latihannya tadi? Nah, coba kerjain lah. Apa yang sudah belum? Al, mana bukunya? Bukunya tadi. Latihan berkelompok. Berdiskusi dengan temannya ya. Yang buku yang tadi. Nah, ini sudah nomor berapa? Kita punya alat peraga ya. Ada siklus hidup kura-kura. Ada siklus hidup apa ini? Nyamuk. Siklus hidup nyamuk. Kemudian bawah ini siklus apa? Siklus hidup buah apel. Nah, sekarang Taza minta kalian jelaskan per kelompok. Coba kelompok 1 ini, coba. Ayo, berdiri. Jelaskan yang ada di gambar ini. Pertama, siklus hidup nyamuk itu pertama apa? Bertelur. Dari bertelur, kemudian menjadi larva. Dari larva menjadi pupa. Dari pupa menjadi nyamuk dewasa. Oke. Ini siklus berapa fase jadi? Kemudian kelompok 2, siklus apa? Hidup kura-kura. Dari mulai apa nah? Bertelur, kemudian menetas menjadi kemudian menjadi apa lagi? Tuki. Dari tuki ini kemudian tumbuh dewasa,
Kelompok 3 mana? Ini siklus tumbuhan ya. Siklus tumbuhannya dimulai dari apa? Biji. Bijinya kemudian bertunas dan menjadi tinggi, kemudian apa lagi? Menjadi pohon dan nah, dari berbunga kemudian lagi apa? Berbuah. Oke, good job. Ya. Oke. Itulah ya, mungkin itu saja ya diskusi kelompok kita ya. Jadi tahu kan tentang siklus? Apa itu siklus tadi? Apa itu siklus, Inara? Ayo, apa itu siklus tadi? Sudah tahu kan apa itu siklus? Dari diskusi kita, siapa yang bisa jawab apa itu siklus tadi? Inara, coba. Iya, siklus